Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana fursah linal sa'adah bi iqamatis salat al-maqtudah sa'adatan abadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ma'budu siwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus syariatil islamiyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala jayyibil qurraini ya mabah. Seraya membacakan puji dan syukur atas seluruh anugerah hari ini, atas inayah dan irada Allah, kita semua bisa bermujalasah di haflah mubarakah masjid yang mulia ini untuk memenuhi salah satu kewajiban kita dalam melaksanakan salat zuhur. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada bagi saudara-saudara yang mulia. Hidup ini adalah butuh sebuah keseimbangan dan kesetimbangan antara lahir dengan batin, antara urusan dunia dan urusan akhirat. Makanya ada sebuah definisi yang sangat jelas bagi kita, khairul umur awsatuha, bahwa sebaik-baik hal itu adalah yang seimbang dan setimbang. Maka dengan demikian, setelah kita melaksanakan sholat zuhur ini, sholat yang dinikmati dan kita disyukuri dan kita pahami pada saat kita bersujud pada ilahi Rabbi, di situ akan menyentuh pada hati. Sebenarnya siapa sih kita ini? Tatkala apapun pekerjaan kita, begitu kumandang azan memanggil kita, sedang apapun, sedang dimanapun, maka kita bersegera untuk memenuhi undangan itu. Karena sejatinya undangan itu adalah undangan dari Allah yang Maha Segala-galanya. Ya, memang kita di dunia ini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Ibadah kita diwajibkan pada kita adalah untuk menggapai kebahagiaan. Sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah. Ada seorang ulama yang memberikan bekal bagi kita. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu sangat sederhana sebenarnya, tidak perlu repot dan sebagainya. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan as-sofa. As-sofa ini dalam kerangka belajar membersihkan diri kita, baik lahir maupun batin. Kemarin kita di bulan Ramadan 1 bulan penuh itu dilatih dengan madrasah bulan Ramadan. Sekarang 11 bulan yang akan datang, bekal dari Ramadan itu adalah bagaimana kita akan melakukan untuk 11 bulan yang akan datang. Yang pertama, mari kita mulai as-sofa, belajar tazkiyatun nafs, belajar membersihkan jiwa dan raga kita. Secara lahiriah tubuh kita harus sehat, sebab tanpa kesehatan kita berangkat ke sini melaksanakan sholat saja cukup sulit. Tetapi dengan kesehatan kita alhamdulillah. Yang kedua, mari kita belajar membersihkan hati kita. Justru disinilah pangkalnya, pusat dalam kehidupan kita. Mari kita usahakan bersihkan dalam hati kita dari beraneka ragam perilaku. Iri, dengki, hasud, sombong, takabur, riya, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling yang terbaik. Ini secara tidak langsung telah merusak kondisi hati kita. Maka langkah yang pertama dari as-sofa, kita belajar membersihkan. Dengan apa? Dengan berzikir. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati akan tenang. Dengan sholat wajib, dengan sholat sunnah, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir-zikir yang lain. Ini perlu dilatih dan perlu dibiasakan. Yang kedua, ada yang namanya adalah, tadi yang pertama adalah as-sofa, yang kedua al-wafa. Antara ucapan dengan perbuatan kita harus belajar seimbang.
satu kata, satu perbuatan. Kita harus belajar jangan pernah mengingkari apa yang kita ucapkan. Ini cukup berat emang, tetapi harus kita latih. Orang lain tidak bisa membersihkan kita. Orang lain tidak bisa menjernihkan hati kita kecuali diri kita masing-masing. Makalah yang kedua, mari kita belajar al-wafa, jangan mengingkari apa yang kita katakan. Belajarlah memenuhi apa yang kita ucapkan, satu kata kebaikan dan satu perbuatan. Dan yang ketiga dinamakan dengan al-jaffa. Belajar di hadapan Allah, di hadapan yang lainnya. Belajar untuk tidak merasa diri yang terbaik tadi. Tatkala dapat sanjungan, kita belajar biasa-biasa aja. Tatkala ada orang memuji kita, kita cukup mengucapkan alhamdulillah. Karena sebenarnya dengan pertolongan Allah kita bisa A, B, C atau D. Bisa melakukan yang terbaik menurut orang, sebenarnya adalah Allah berkehendak tentang itu. Maka bersyukurlah dengan alhamdulillah. Tatkala kita mendapat cacian, makian, atau sumpah serapah dari yang lain, jangan pernah sakit hati. Berat emang, tetapi yang bisa mengendalikan adalah diri kita. Maka tatkala dapat sanjungan, kita lurus saja, biasa aja, alhamdulillah. Tatkala cacian dan makian, nggak pernah sakit hati, apalagi ingin membalas sakit hati itu. Sulit memang. Ya kapan lagi? Mulai dari diri kita, mulai hari ini. Maka hampir dipastikan, tatkala kita mampu dengan as-safa membersihkan jiwa raga kita mampu dengan al-wafa memenuhi apa yang dijanjikan oleh diri kita sendiri dalam perkataan dengan satu perbuatan. Dan yang ketiga, merasa apa yang terjadi pada diri kita semuanya adalah kehendak yang maha kuasa. Maka kita bisa merasakan namanya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah Masjid Raya Al-Jabar, mari kita penuhi kewajiban kita sesuai kemampuan kita. Mari kita lengkapi dengan amalan-amalan yang sunnah. Hubungan ibadah kita secara vertikal semakin kuat pasca Ramadan. Hubungan ibadah kita secara horizontal, hablum minan nas, sama kita. Mari kita perbaiki, berbagi dan peduli. Semoga apa yang tadi kami sampaikan menjadi bekal bagi saya sendiri dan paling tidak menjadi gambaran bagi seluruh jamaah semuanya. Demikian dan sekian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya bentar.